Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kasus penanganan perkara meninggalnya Vina dan Eki ini semakin mengkerucut. Tidak lama lagi akan ada titik terang apa yang sebenarnya terjadi dalam motif meninggalnya Vina dan Eki ini. Baru-baru ini sempat dikonfrontir di saksi Widi dan Mega, di mana meyakinkan bahwa pada jam 20 mereka masih bisa komunikasi dengan Vina, artinya Vina masih hidup. Di mana disebutkan dalam laporan di BAP disebutkan bahwa jam 21:30 telah dilakukan pengejaran terhadap Vina dan Eki dan dilakukan pemukulan. Ini kemudian yang ditanyakan kembali kepada Fitra pada saat diskusi di sebuah televisi swasta, bahwa Fitra menyebut dari BAP bahwa BAP ini berasal dari keterangan yang dilaporkan oleh Rudiana melalui keterangan Aib dan Dede. Vina dan Eki dikejar mengalami pemukulan sekitar atau pada jam 21:30-an. Nah, pada saat dikonfrontir dengan saksi Vina dan Mega dan menyebut Vina telepon si Widi mengajak, terus berikutnya SMS ngajak main lagi ini di jam 22:00. Artinya pada jam 22 ini si Vina masih hidup. Dan dijelaskan pada saat itu, diungkap pada saat dia telepon posisinya ya masih senang dan sebagainya. Berbeda jauh dengan keterangan laporan DBAP pada jam 21:30-an si Vina dan Eki ini dilakukan pengejaran dan pemukulan gitu. Nah, ketika keterangan ini dikembalikan lagi ke Fitra oleh presenter, bagaimana ini Mas Fitra, katanya. Justru Fitra ini menanyakan tentang bunyi SMS. Di mana bunyi SMS-nya ini pertama ditanyakan apakah benar ini nomor HP-nya. Disebutkanlah oleh Fitra sekian, dijawab oleh si Widi dan Mega ini nggak hafal katanya, senyum-senyum ini siapa namanya, si Fitra itu. Tapi presenter ini cukup kesal juga, maksudnya apa mempertanyakan katanya begitu. Sebentar dulu Mbak, katanya Fitra ini. Nah kemudian dengan lagak senyum-senyum seolah Widi dan Mega ini menyembunyikan sesuatu. Jadi si Fitra ini ingin menanyakan kepada si Widi dan Mega ini apakah benar menyembunyikan sesuatu. Dia menanyakan bahwa Ira ini siapa, katanya. Apakah kenal dengan Ira? Ternyata mengejutkan, membuat Fitra ini diam, bahwa dijelaskan Ira ini adalah kamu, katanya, dalam bahasa Cirebon. Nah, tidak cukup di situ, Fitra ini menanyakan lagi isi chat, di mana isi chat di situ ada yang menyebut kata ngejob. Ingin menanyakan ngejobnya itu, tetapi langsung dipotong oleh presenter seolah tidak ingin memojokkan atau memperlebar, karena memang posisi yang ditanyakan oleh presenter ini apakah tanggal dan di jam yang sama ini berbeda dengan keterangan apa yang disebutkan oleh saksi Widi dan Mega gitu. Di mana dalam pelaporan itu disebutkan jam 21:30 dilakukan pengejaran gitu. Akhirnya dijawab oleh si Mega dan Widi bahwa itu hanya candaan, ngejob, candaan dengan teman saja, itu hanya candaan. Nah sebenarnya ini memang cukup tidak elok ya disampaikan di muka umum, tetapi di usia si Mega dan Widi, saya pikir itu memang banyak dilakukan oleh teman-teman di seusianya waktu itu, sama ketika saya juga masih di usia yang sama, banyak melakukan candaan-candaan yang ya kadang juga menyebut nama binatang dan sebagainya. Itu bagi teman-teman waktu itu ya lumrah saja begitu. Nah kemudian yang mengejutkan sobat sekalian, Edwin Partogi Pasaribu, pengacara Saka Tatal ini menyebut bahwa isi chat atau bukti elektronik ini ada di berkas
yang dikirimkan Polda Jabar pada bulan November 2016. Jadi isi chat elektronik Vina dan Widi ini ternyata ada dalam berkas yang dikirimkan oleh Polda Jabar ke jaksa. Mengembalikan berkas yang dianggap kurang oleh jaksa, kemudian oleh penyidik dilengkapi lagi, dan pelengkapannya itu ada bukti chat elektronik si Widi dan Mega ini gitu. Jadi BAP yang dikirim jaksa itu kalau tidak lengkap dikembalikan lagi dan dilengkapi. Atau pada saat proses awal jaksa itu sudah mengira ya bahwa berkas yang disampaikan kepada jaksa oleh penyidik ini sudah tidak meyakinkan bahwa 8 orang terpidana itu betul-betul sebagai pelaku dalam sebuah perencanaan sehingga Eki dan Vina ini meninggal. Dikembalikanlah kepada penyidik. Nah, kemudian P19 ini dikeluarkan oleh penyidik dan dilengkapilah berkas itu oleh dikeluarkan oleh jaksa, kemudian dilengkapilah oleh penyidik, dan di dalam berkas kelengkapan itu ada bukti elektronik berupa isi chat Vina kepada Widi yang disampaikan beberapa saat lalu saksi Widi dan Mega ini, sobat sekalian. Artinya menurut Pak Edwin Partogi bahwa di mana Edwin ini menjelaskan kenapa jaksa tidak menggunakan data elektronik ini. Karena data ini katanya bukti ini cukup kuat untuk mengkaburkan dugaan yang dilakukan terpidana. Makanya saksi Widi dan Mega ini tidak menjadi saksi di pengadilan katanya, sobat sekalian. Padahal di berkas itu sudah ada itu chat, bukti chat yang menunjukkan jam sekian, jam 20 Vina masih hidup. Sementara dalam laporan awal yang disampaikan keterangannya Aib dan Dede yang dibawa oleh si Rudiana itu jam 21.30 telah terjadi pengejaran dan pelemparan kemudian pemukulan, sobat saya. Ini yang berbeda jauh. Sehingga kalau bukti chat ini diungkap dalam pengadilan, kemudian dihadirkan saksi Widi dan Mega, diungkap keterangan chat, bukti chat fisik itu, jejak digital betul-betul diungkap, maka runtuhlah apa yang menjadi dugaan yang dilakukan kepada 8 terpidana ini. Nah, pertanyaannya sekarang, sobat sekalian, apakah memang penyidik telah melakukan komunikasi atau beberapa pihak yang berkepentingan dalam kasus ini? Ya, siapa lagi kalau bukan Rudiana yang memperkuat dari awal kasus ini untuk bisa melakukan komunikasi bahwa tetap memperkuat apa yang menjadi pelaporan awal, telah terjadi meninggalnya Vina dan Eki ini dalam sebuah perencanaan 8 orang yang sudah terpidana saat ini. Nah, inilah yang kemudian cukup disesalkan juga bahasa yang disampaikan oleh penasihat Kapolri, cukup narasinya ya meskipun normatif, tapi saya kira ini ada sebuah pembenaran saja itu. Artinya bukan kesalahan penyidik, karena penyidik sudah melengkapi berkas itu, ya terserah jaksa mau menggunakan atau tidak, apakah berkas itu dibutuhkan atau tidak. Jadi bukan kesalahan penyidik, katanya penasihat Kapolri ini katanya. Jadi penasihat ini seolah melakukan pembenaran, tugasnya penyidik itu sudah selesai begitu. Secara normatif memang begitu, sobat sekalian. Tetapi yang perlu diingat, kasus ini sudah berjalan, sudah dijatuhi hukuman, dan kali ini kita akan mengungkap kebenaran fakta yang terjadi sebenarnya. Artinya kebenaranlah yang berada di depan saat ini, tidak untuk melakukan saling pembenaran, saling memperkuat apa yang disampaikan oleh penasihat Kapolri. Ya bukan salahnya penyidik, bukan kesalahan berada di penyidik, karena penyidik sudah menyerahkan berkas yang dianggap kurang lengkap.
P19 tadi sehingga sudah dilengkapi. Jadi tugasnya penuntut umum, jaksa, mau dimasak seperti apa karena bahannya dari penyidik sudah selesai. Ini kan normatif sobat sekalian. Kali ini kita akan membedah apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus Vina ini. Seharusnya yang disampaikan oleh penyidik penasihat Kapolri ini bukan normatif secara umum aturan, tetapi kita bagaimana menyikapi bahwa kenapa Edwin yang disampaikan keterangannya bahwa si Widi dan Mega ini tidak dijadikan saksi dalam persidangan. Kemudian chat elektronik, jejak digital, SMS-nya itu tidak dihadirkan dalam persidangan, tidak diungkap dalam persidangan. Berbeda jauh dengan keterangan apa yang disampaikan oleh Aib dan Dede bahwa jam 20.20, jam 21 dan 30 ini masih memperkuat bahwa telah terjadi pengejaran dan pemukulan sobat sekalian. Nah ini yang kemudian seharusnya menjadi titik poin, titik diskusi bahwa apa yang sebenarnya terjadi, kesalahannya berada di mana. Ini yang perlu diungkap karena sekarang ada tim khusus yang sedang gencar untuk memanggil beberapa saksi, mengumpulkan beberapa keterangan-keterangan, mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Bukan malah melakukan pembenaran di masing-masing pihak. Ini yang sebetulnya sangat disesalkan oleh penasihat apa yang disampaikan oleh penasihat Kapolri. Jadi kita ini membedah bagaimana proses apa yang sebenarnya terjadi. Jika terjadi kesalahan, ya sudah. Kesalahan itu harus ditindak tegas, jangan sampai jika di kepolisian kembali marwah kepolisian hilang, kemudian kepercayaan publik kepada kepolisian ini berkurang. Ini kita ingin bagaimana penegakan hukum di negara kita ini betul-betul berjalan sesuai penegakan yang sebenar-benarnya. Entahlah, mudah-mudahan keterangan-keterangan ini segera direkod, segera menjadi bahan bagi tim khusus pihak kepolisian yang dibentuk oleh Polri saat ini untuk segera mendalami apa yang sebenarnya terjadi pada saat malam meninggalnya Vina dan Eki. Apakah benar itu kecelakaan lalu lintas ataukah memang terjadi sebuah perencanaan sehingga meninggal Vina dan Eki ini, ataukah memang pelakunya memang benar-benar bukan pelaku yang 8 orang saat ini sedang menjalani hukuman, atau ada pelaku lain yang disembunyikan. Mudah-mudahan ini segera terungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam motif meninggalnya Vina dan Eki ini. Sobat sekalian, sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.